Halo Sagittarius, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Oke, baik Sagittarius, ini adalah pembacaan hasil dari tarikan energi dia seseorang yang saat ini sedang berada dalam pikirannya kamu ya. Nah, jadi di sini kita bakalan ngepoin dia untuk cari tahu kira-kira perubahan apa sih yang mungkin saja terjadi pada dirinya dalam jangka waktu dekat ini ya. Nah, namun sebelum Mari memulai pembacaannya, mari kasih tahu kamu dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudahlah pasti hanya akan resonate bagi sebahagian orang saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Dan yang lebih penting, mari harapkan hadirnya kebijaksanaan kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung saja kita mulai Sagittarius. Inilah dia perubahan yang mungkin saja terjadi pada diri si pasangannya kamu ini, gitu ya. Nah, di sini berikutnya ada di sini. Ini tuh nampaknya lebih cocok ke pembacaan untuk hubungan ya, atau dia seseorang yang sudah menjadi istrinya kamu, suaminya kamu, ataupun tunangannya kamu ya. Tunangan ini tuh dalam artian kalian sudah dalam fase mempersiapkan hubungan ini tuh naik ke arah berumah tangga. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi gini, kalau melihat selama ini tuh dia bisa kayak yang seperti dalam upaya untuk menggagalkan ya, meruntuhkan ikatan rumah tangga ini, atau menggagalkan, meruntuhkan, membatalkan niatan untuk pernikahan sama kamu ini. Gitu ya. Kalau melihat di sini tuh bisa lumayan sering ini ya terjadi pertengkaran antara egonya kamu dan egonya dia. Jadi malah di sini tuh bisa hubungan kalian lebih cenderungnya panas ya daripada ademnya, sejuknya gitu. Lebih sering di sini tuh panas. Karena pasangannya kamu ini tuh bisa malah itu tuh seseorang yang lumayan keras ini ya, lumayan keras kepala, lumayan keras hati, sembrono. Itu malah sembrono. Ini orang sembrono. Jadi nampaknya dia bisa menjadi troublemaker dalam hubungannya kalian, terutama jika dilihat dalam waktu beberapa masa belakangan ini ya. Jadi kayak sering ributnya kalian berdua. Sering dia tuh nunjukin keegoisannya dia. Gitu, kasarnya dia sama kamu. Pemarah gitu, nggak tahu-tahu kamu marah aja dianya. Dan bahkan ini ada beberapa flirting dia ya. Kok kayaknya dia kedip-kedip mata juga ini tuh. Mau dia kedip-kedip mata ke cowok lain, ke cewek lain. Gitu loh. Jadi ya itu tadi ya. Jadi ada kemungkinan bahwa dia selama ini tuh kok kayaknya nantangin kamu. Jadi sehingga ya hubungan ini tuh ya tadi kata Mari panas. Gitu loh, emosian terus di sini. Kamu bisa-bisa nggak tahu-tahu kamu salahnya kamu apa, tapi kamu udah dimarahin. Gitu ya. Nggak ngerti kamu melakukan apa ya, sudah disenggak-senggak sama dia, sudah kamunya itu tuh di silent treatment sama dia ya. Dikit-dikit berantem sama kamu, cerai, pisah. Dia nggak mau aku nikahin kamu gitu ya. Jadi kayak kamu bisa melihat itu tuh di bawah ancaman. Di bawah ancaman tentang perpisahan, perceraian sama si pasangannya kamu ini. Dia tiba-tibanya ngacir, pergi, kabur. Dianya. Gitu ya. Nggak tahu dia udah ngilang aja nih si kawan ini. Gitu. Masalah sedikit aja sama kamu. Padahal masalah itu tuh bisa kok dia omongin baik-baik. Tapi dia lari, kabur dia. Gitu. Jadi masalah terus datang dan yang celakanya masalah itu tuh tidak pernah dituntaskan sampai mencari jalan keluarnya. Gitu. Jadi kamu bisa di sini tuh kayak dibuat dalam posisi tidak nyaman ya. Kamu dalam posisi tidak aman. Gitu. Kamu dalam posisi was-was. Kamu dalam kondisi tertekan kamu. Baik itu tuh secara mental, emosional. Gitu ya. Masalah demi masalahnya dia itu tuh bisa bukan hanya dengan kamu saja, tapi dia cari masalahnya dia di luar sana. Gitu loh. Jadi datang dia mengundang masalah dari luar sana masuk ke dalam hubungan sama kamu. Salah satunya contoh yang tadi kata Mari, dia tuh flirting ya. Dia tuh genit. Ya, dia tuh genit di luar sana. Jadi kayak dia menghadirkan sosok seseorang yang lain masuk dalam hubungan kalian. Gitu. Ya. Jadi kayaknya ini tuh masalah yang memang diundang sendiri.
Soalnya apa yang menjadi masalah dalam hubungan kalian? Kalau menurut hemat Mari pribadi ya, ini sorry ya, Mari agak subjektif sedikit ya. Ini tuh sesuatu yang sangat bisa kok dielakin. Gitu. Ngapain marah-marah? Ngomong pelan-pelan sama kamu loh. Kamu itu tuh bukannya orang yang bodoh, bukannya orang yang nggak mau memahami, ya, bukannya orang yang bebal untuk mengerti, kan tidak. Gitu loh. Nah, kalau kayak tadi dia main-main mata kedip-kedip sama cowok lain, cewek lain, lah ini kan sesuatu yang masih bisa kita kendalikan. Gitu ya. Kalau kita sadar, oh aku ini udah menikah nih, aku ini tuh sudah punya pacar nih. Ya. Nah, kita itu kan, oke, nggak boleh. Tapi tidak dengan si pasangannya kamu. Ya. Ada masalah sama kamu, ngomong. Bukan kabur, nggak marah-marah, nggak silent treatment. Lah kapan ini masalah bisa selesai? Nanti dari satu masalah masuk ke masalah lain. Jadi untuk beberapa di hubungan kalian kayak semacam berkejar-kejaran ini, masalah demi masalah. Jadi troublemaker, kayak memang sengaja dicari-cariin sama dia kan? Gitu kan? Padahal ya sebagai orang yang sudah berpacaran, sudah menikah, maka kesadaran diri itu tuh kan patut untuk ada atau bahkan patut untuk ditingkatkan, tapi tidak dengan si pasangannya kamu. Kalau melihatnya energinya dia selama ini, gitu loh, mau menang sendiri, gitu ya kan, nggak mau kompromi, kayak seolah-olah dia aja yang benar. Ini beberapa playing victim. Nah ini celakanya, dia yang cari masalah. Terus dia playing victim, seolah-olah kamu adalah pelaku kejahatan dan kamu patut untuk dihukum dengan dia silent treatment, dengan dia ngamuk-ngamuk, dengan dia melakukan tindakan ceroboh. Ya. Kayak dia mencari pembenaran atas apa kesalahan yang dia buat. Gitu. Jadi mari lihat kok kayaknya ini pasangannya kamu selama ini tuh kok kayak ada kekanak-kanakannya ya. Walaupun mungkin usianya dia sudah 40 tahun gitu ya, tapi ternyata kedewasaan itu tuh tidak serta-merta. Umur banyak itu tuh tidak serta-merta diiringi dengan kedewasaan dalam berpikir. Ya, karena pikiran itu tuh akan mempengaruhi perasaan dan berikut mempengaruhi tingkah laku. Kan gitu ya. Nah, tapi dia ini kok agaknya boleh terlambat. Gitu loh. Agaknya boleh terlambat. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau mau bilang kayaknya kamu di situ tuh bisa jadi kayak stres gitu ya sama si pasangannya kamu ini. Gitu. Pokoknya dia menolak untuk bermurah hati ya kepada kamu selama ini ya. Menolak dia bermurah hati. Jadi terus-terusan dia sembrono aja memperlakukan pikiranmu, perasaanmu, bahkan tubuhmu. Gitu. Bahkan dia bisa mengancam untuk merusak masa depanmu. Ya. Misalnya merusak masa depan itu tuh dalam artian ya kalau dia bolak-balik bilang cerai, pisah, dia ngacir dari rumah, ini kan mengancam masa depan ya. Ada kemungkinan berarti gagal rumah tangga ini kan merusak hidupnya kamu di depan sana kan. Nah, apalagi kalau sudah ada anak-anak terlibat dalam hubungan ini, jadi merusak dengan sembarangan melihat pasanganmu. Namun puji Tuhan, alhamdulillah, astungkare, melihat mulai ada di sini tuh kok kayaknya kesadaran sebagai pasanganmu ini tuh akan terjadi peningkatannya ya dalam waktu dekat ini. Gitu. Ya. Jadi ini tuh bisa akhirnya sadar diri. Nah, terlambat kedewasaannya dia, namun terlambat ini tuh bukan berarti akan mengalami kemunduran terus-terusan. Tidak. Jadi semacam hanya terlambat saja. Gitu. Entah apa nanti yang men-trigger. Kayaknya ini tuh capek ribut sama kamu juga nih ya. Capek ribut, capek dengan menghadapi masalah. Gitu ya. Kok kayaknya ini tuh bisa agak kapok nih sudah. Ada kapok. Jadi tidak tertutup kemungkinan dalam waktu dekat ini dia akan mendulang. Dia akan mendulang dampak nyata untuk ditanggung oleh diri dia sendiri atas hasil dari masalah demi masalah yang dia ciptakan sendiri. Nah gitu.
Baru nanti dia tahu, iya ya, ngapain ya berkonflik dengan kamu, ngapain ya ribut terus sama kamu, gitu. Ngapain ya keras kepala terus sama kamu, ngapain ya undang-undang masalah terus dalam hidupnya dia ini. Nah, seperti itu. Di sana ya. Jadi mulai nanti akan melembut hatinya dia. Nah, mari nggak tahu nih apa yang men-trigger si pasangannya kamu ya. Apa yang men-triggernya itu tuh nggak bisa Mari jabarkan di sini karena memang kebetulan Mari nggak lihat ya. Memang nggak ada kartu yang menunjukkan hal yang demikian ya. Pen-triggernya, namun hasilnya aja yang Mari sampaikan ya. Hasilnya nanti dia itu tuh akan berkurang nih ngamuk-ngamuknya. Lebih respect memperlakukan kamu. Berhenti nanti tuh mulutnya akan ngancem-ngancem kamu pisah. Ngancem-ngancem meninggalkan kamu. Gitu. Ya. Gini, karena melihat juga ketika kamu memperlakukan dia, bukan bermaksud untuk menyanjung puja kamu ya, sembarangan gitu ya. Tidak. Tapi kalau menurut Mari dari melihat energi kartu ini, sebenarnya apa yang kamu lakukan dalam hubungan kalian, sudah perlakuan yang kamu rasakan itu tuh yang paling terbaik ya. Jadi nampaknya Mari kayak untuk mengundang masalah dari pihaknya kamu, hampir-hampir itu tuh jarang sekali ya. Jarang sekali. Nah, Mari nggak bisa bilang kalau kamu itu tuh sudah sempurna berlaku sebagai pasangan ya. Karena kamu juga pasti akan terpancing dengan sisi egoisnya kamu gitu ya. Namanya kamu masih manusia di sana ya. Nah, namun mungkin kalau dipakai neraca timbangan, siapa yang paling banyak bikin masalah? Tanpa bermaksud untuk merendahkan dia, tentu saja ya neraca masalah dari dia itu tuh jauh lebih banyak ya. Tapi ya nggak usah khawatir, nggak usah takut gitu kan. Karena ternyata di sini tuh ada kok perubahan. Nanti dia akan lebih melembut di sana. Nanti dia akan sadar, oh iya ya, selama ini tuh kalau dia baik, elok, budi sama kamu, ya tertib dalam hubungan ini, disiplin dalam hubungan ini, kamu sudah memperlakukan dia dengan bagus kok. Apalagi yang mau dia cari, gitu loh. Kamu udah memperlakukan dia dengan layak kok, sebagaimana statusnya dia sebagai suamimu, istrimu, pacarmu, gitu loh. Jadi kayaknya dia menghargai effortnya kamu. Mari lihat, akhirnya dia menyadari effortnya kamu, bahwa kalau dia tenang aja, gitu ya, tenang aja, damai aja dia, tertib aja dia, disiplin aja dia. Apa yang dia cari itu tuh sudah ada kok dalam hubungan kalian. Nggak perlu dia main-main mata untuk mencari cinta di luar sana. Kamu sudah mau memberikan cinta. Nggak perlu dia haus akan kasih sayang. Kalau dia membuka diri ke kamu, kasih sayang itu tuh walaupun bukan kasih sayang model sempurna, tapi sudah cukup. Mari juga nggak bisa ngangkat-ngangkat kamu kayak seolah-olah kamu ini tuh sudah makhluk yang sempurna ya. Terlalu lebay kan. Nggak mungkin juga, tapi setidaknya di situ tuh harus diapresiasi usahanya kamu. Dan ya puji Tuhan, dia akan menghargai, baru sadar dia, iya ya, ngapain ngamuk-ngamuk terus ya, ngapain jelalatan terus ya. Nah, seperti itu. Capek banget aku ribut sama Sagittarius gitu. Ya bisa-bisa memang mungkin ketika kalian marahan, dia marah kamu juga ngamuk gitu ya. Jadi dia kayak tahu nih tajinya kamu ternyata lebih panjang dan lebih tajam daripada tajinya dia. Baru nih kapok. Bisa seperti itu. Berarti kamu itu tuh bukan lawan tandingnya dia. Kalau main keras-kerasan namanya kalian Sagittarius, jangan macam-macam. Walaupun kalian pakai rok gitu ya. Tapi mau nendang pun bisa nih. Nah, kira-kiranya gitu ya. Kalau main keras jangan macam-macam, kamu energi maskulin. Walaupun kamu pakai lipstik merah gitu ya, tapi kalau maki juga sanggup ini bibir ini. Nah, jadi bisa dia sadar dia, oh kamu bukan lawan tanding. Bayan kalau dengan kamu itu tuh baik-baikan saja. Bukan ngajak-ngajak cari masalah. Dia keluarkan kungfunya, kamu keluarkan karatemu. Nah, ini juga bisa nih. Gitu ya kalau mau lihat. Nah, di sana. Jadi akhirnya kalau main kasar sama kamu, salah nih tekniknya. Gitu. Kalau dia mau pasrah aja sama kamu,
gitu ya. Yang kamu lakukan itu tuh bukan ngenyek dia, bukan ngebejek-bejek dia, tapi kamu sudah memperlakukan dia dengan baik. Nah, seperti itu kalau Mari lihat ya. Nah, jadi ada di sini tuh kok kayaknya berhenti dia dengan tabiat dia selama ini. Berusaha gitu. Berusaha dia kayak menyadari terus bahwa ya aku udah jadi suami, aku udah jadi istri, aku udah jadi pacarnya Sagittarius. Nah, ada di situ kalau Mari lihat. Sebenarnya kalau jalani hubungan sama kamu, kok Mari lihat itu tuh seperti seharusnya sih effortless ya. Gitu. Karena kamu nampaknya sudah punya kesadaran sedang menjalani sebuah hubungan ya. Gitu. Jadi kalau dengan kamu Mari lihat, jika dia mau saja tanda petik ya dirawat oleh kamu, dia akan baik-baik aja kok. Kamu bukan harus dilihat sebagai lawan, musuh. Pasrah aja dia diperlakukan sama kamu. Karena kamu bukan orang gila juga kan. Memperlakukan pasanganmu seperti kamu sedang memperlakukan mainan yang boleh kamu lempar, boleh kamu banting, boleh kamu sobek cabik-cabik, boleh kamu tinju. Ini kan kamu tuh ibaratnya lah ya, kalau dia tuh boneka yang ditimang-timang, ya, yang dibelai-belai, gitu ya, yang diajak beneran main-main untuk bahagia, ya. Kalau dia ini tuh dijadikan seperti boneka gitu ya, maaf ya. Nah di situ. Nah jadi dia itu bisa, iya ya. Sebenarnya nggak usah pun cari masalah sama Sagittarius. Sebenarnya nggak usah aku cari masalah sama Sagittarius. Karena kalau aku elok baik budi, aku akan diperlakukan dengan elok dan baik budi. Nah, seperti itu. Ya, di sana. Jadi nggak usah melihat kamu itu tuh sebagai lawan tanding. Tapi dia mau mempercayakan dirinya menjalani hubungan sama kamu. Kepercayaannya dia itu tuh nggak bakalan kamu sia-siain kok. Itu ya kalau Mari lihat. Jadi ada pergeseran paradigma di sana. Gitu loh. Ya, bahwa ya bisa dia sadar masalah yang dia hadapi itu tuh bukan masalah yang datang dari kamu, namun masalah yang dia undang sendiri, yang dia ciptakan sendiri. Gitu. Jadi ada main slow-nya dia nih nanti sama kamu. Ada di situ. Ya. Jadi kayak yang tadinya dia ngancem-ngancem untuk membatalkan kelanjutan hubungan sama kamu, itu tuh tidak akan keluar lagi tuh dari mulutnya dia. Bahkan ya untuk lebih mempersiapkan diri. Ya, lebih mempersiapkan dirinya dia untuk berani bertanggung jawab masuk dalam hubungan yang lebih serius lagi sama kamu. Jadi ada dia kayak mulai nih ya menggeser dirinya, dia sadar sebentar lagi dia akan jadi istrimu, dia akan jadi suamimu. Nah seperti itu ya, dia harus melanjutkan hubungan selayaknya statusnya dia sebagai suamimu atau istrimu gitu ya kalau Mari lihat di sana. Lagi-lagi kalau Mari bilang itu kok kayaknya dia kamu perlakukan ini sudah ya seperti ratu, seperti raja. Tapi kalau dia mau diperlakukan seperti jongos, ya kamu bisa, ya kamu juga mampu gitu. Jadi di sini tuh adalah pilihannya dia ya. Dan yang ianya pilihannya dia itu tuh bukan sebatas menjadi jongosnya kamu, diperlakukan buruk sama kamu, tapi dia lebih memilih, iyalah aku ikhlas aja deh, aku ridho aja diperlakukan seperti raja atau ratu oleh Sagittarius. Seperti itu. Kalau ini kan dia kayak nyari susah dia sendiri ya. Selama ini kalau ngelihat nyari susahnya dia sendiri. Padahal kalau dari kamu juga nggak tega kok mau bikin dia susah. Ya, mau bikin dia ketemu sama masalah. Itu kalau Mari lihat ya. Gitu. Kalau dia elok baik budi aja dia duduk di situ, udah nih kamu yang bekerja, maka pekerjaannya kamu itu tuh akan pro ya. Untuk mempertimbangkan rasa nyamannya dia, rasa tenangnya dia, damainya dia, bahagianya dia, gembiranya dia. Itu kalau Mari lihat ya. Nah, puji Tuhan ya kesadaran demikian akan segera hadir timbul dalam diri si pasangannya kamu ini. Nah, begitu ya kalau Mari lihat. Oke lah, baik. Jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Pisces, Leo, berikut energi Cancer, Libra, Taurus di sana dan energi dari Gemini,
menutup bacaan kita kali ini. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami dan sampai berjumpa di video reading Mari yang berikutnya.